Kali ini saya ingin melakukan namanya itu Miracle of Coffee. Jadi si Miracle of Coffee itu lebih kayak mitosnya Starbucks. Jadi kayak kita coffee talk sama customer, sambil kita sharing. Jadi di Starbucks itu pilihan kopinya itu banyak kan. Ada yang medium roast, dark roast, sama blonde roast. Ini aku bawanya yang espresso. Dia tipenya yang dark roast pak. Jadi yang bapak pesan di Starbucks kalau beli kopi itu pakainya espresso pak. Nah ini aku sambil langsung boleh ada ya pak kombinasinya. Bedanya roast sama medium roast. Medium roast. Jadi kalau yang dark roast itu dia lebih strong pak kopinya. Kalau yang roast ya? Ya ini kan dark roast. Oh, dark roast. Ya dark roast. Makanya aku juga bawa dark roast pak. Ada lagi yang medium roast pak. Dan box ini aku menggunakan proporsinya sesuai standar Starbucks aja ya. Di 18 gram biji kopi dan 360 ml air. Kalau biji kopinya ini sudah digiling ke nomor 15 ya yang paling kasar pak. Karena aku di sini mau membawakan alatnya ini kopi press. Kalau biji kopi ngambil dari mana mas? Kalau di kopi kita ada namanya kalau dari Starbucksnya ada yang namanya kopi praktis pak. Jadi kita bekerja sama para petani. Jadi kita impor 100% ya? Iya pak, tujuannya itu biar menghilangkan karbon dioksida dan mengeluarkan flavor pada si kopi itu sendiri pak. Ini aku menggunakan metodenya namanya immersion pak. Immersion ya? Iya, immersion itu meredam biji kopi dengan suhu dan waktu tertentu. Kalau alatnya namanya kopi press. Oke. Nah, sambil nunggu mungkin aku mau menjelasin kopi Starbucks saja. Jadi Starbucks didirikan oleh 3 orang pak yang bernama Jerry Baldwin, Gordon Walker, dan Jeff Seal. Oke. Didirikannya itu di pasar Place di situ Amerika sana pak. Nah ya, terus seorang imigran asal Belanda yang bernama aku lupa nama ditanya, tapi dia tuh berhubungan pak sama yang 3 orang ini. Jadi nanti Starbucks itu bisa berdiri karena pengaruh dari yang orang Belanda itu. Jadi dia tuh yang nanti kayak pembimbing pak. Terus dia jadi orang pertama yang mulai mengimpor kopi hijau, kopi hijau ke Starbucks. Nah terus espresso ini termasuk salah satu kopi pertama di Starbucks. Kalau yang paling pertama ada high press, terus post blend, sama si espresso pak. Nah dulu sebelum ada si espresso di Starbucks itu pakainya post blend pak. Dia itu kopi yang berasal dari Amerika Latin, terus dia post blendnya termasuknya ke medium pak, jadi nggak terlalu strong. Nah baru pada tahun 1995 seorang pecinta kopi yang bernama Dave Monster, dia itu kayak bergabung ke Starbucks dan terus meracik-racik biji kopi selama beberapa bulan, lalu dia tercipta si espresso roast ini. Nah, untuk rasanya tadi dia lebih ke karamel pak. Karamel. Iya, jadi setiap kopi itu beda-beda pak rasa sama baunya. Kalau yang dari kan dibagi jadi 3 region ya pak, dari Amerika Latin, Asia Pasifik, sama Afrika. Kalau yang dari Amerika Latin itu lebih ke cenderung beraroma seperti cocoa, kayak terus yang Afrikanya lebih ke spices, herbal, sama citrus. Kalau yang dari Asianya, yang dari Asia itu herbal pak. Kalau kopi Starbucks sendiri dari mana ini? Diambilnya dari mana? Amerika atau Asia? Di Indonesia itu ada pak. Ada Dia di petaninya? Ya, ada kayak tempatnya. Bibitnya khusus? Ya dari praktis pak namanya. Di Sumatera kalau nggak salah Sumatera ya. Beras lagi atau di mana? Ya, kita tuh pada 14 kalau nggak salah. Terus jadi satu-satunya juga. Jadi sumbernya ngambil dari itu doang? Kalau dari Indonesia ya ada di situ. Kalau dari sebelumnya ada lagi pak, dari Amerika Latin. Nah kebetulan si Sumatera itu dari Indonesia nih pak. Ya kopi kesukaan si komunitas di Starbucks si Kowalski. Jadi dia pada serupan ketiga dia menyukai si kopi ini. Kalau pakai mesin beda nggak?
Apanya tuh? Rasanya apa gimana lebih bagus mesin atau lebih bagus manual begini? Lebih enak yang manual sih pak. Lebih enak manual ya. Paling enak itu pour over pak. Jadi kita bisa pour over kita yang kita nyedih sendiri. Kalau ini kan kita tinggal nunggu aja. Ada lagi yang namanya pour over pak. Jadi kita bisa mengeksplor rasanya sih pak. Mau rasanya kayak gimana? Kita dapat semua. Langsung dicoba aja pak. Cheers. Ini ada 4 step pak sebelum dicoba. Smell. Smell, Cium oke. dulu rasanya pak. Oke. Terus di serve. Serve. Deskripsikan pak. Oke. Iya. Oh gitu ya, ya ada seninya ya benar-benar. Kita baunya dulu, rasa ngecap, terus baru diseruput, terus di ujung lidah tuh getir pahit. Ya, benar-benar. Oh saya baru tahu mas. Ini ilmu nih. Oh iya. Nah, yang, Biasanya saya langsung seruput aja mas. Enaknya di ini ya, iya betul pak. bau-bauan ya. Yang aku rasakan dari bodinya itu full. Untuk keasamannya dia medium pak, acidity-nya medium. Sama dari untuk rasanya seperti ada karamel yang gitu pak. Ini paling enak sama cinnamon roll pak. Cinnamon roll. Iya, Oh. merek setnya. Ini bukan Bukan pak. cinnamon roll ya. Iya, cinnamon roll itu enak pak. Jadi untuk melengkapi manisnya gitu. Iya betul. Mana enak pak. Espresso itu kalau saya langsung efek yang efek semangatnya, efek ininya ya. Kafein. Makanya kadang-kadang saya takut kalau dulu nggak, itu kan double shot. Oh iya. Kalau sekarang saya single aja. Ada sih di Starbucks pak, namanya decaf. Decaf. Jadi kafeinnya berkurang, Betul, dia kafeinnya lebih rendah pak. rendah ya. Iya. Tapi rasanya sama nggak decaf? Rasanya Kurang ya? beda. Oh, beda ya? Rasanya nggak terlalu strong ya pak. Kalau yang punya penyakit asam lambung biasanya pak. Iya ini strong banget sih. Iya. Ini kalau buat GERD Tapi enak. hati-hati nih. Ini asli enak. Ya kalau dulu masih zaman dulu 5 tahun 6 tahun yang lalu ya, pasti saya double shot. Kalau nggak, double shot. Tapi mulai menginjak 40 kan terus. Kalau yang americano bapak biasa pesen di Starbucks minum apa pak? Kalau kopi. Kadang-kadang espresso, kadang-kadang americano. Berarti espresso solo, espresso doppio. Espresso single shot saya bilang Nanti nanti. yang single shot itu solo pak namanya. Solo, ya? Iya, jadi dia emang pure bener-bener pakainya espresso pak. Yang aku bawa ini, tapi dia pakainya di mesin kopinya pakai pak. mesin, Kalau ya. ini kan aku manual brew Ya. gitu ya pak. Enak mas. Ya, Mau nambah pak? Udah cukup. Barangkali mau nambah Dikit Mas, lagi, ya? dikit Enggak, lagi. Jadi strong banget nih. Nanti aku izin foto ya pak. Boleh. Bentar ya. Mas boleh nanya nggak di luar konteks? Ini kan dari ada isu nih boykot nih. Oh, Ini di Purwokerto di sini pengaruh nggak mas? agak sensitif ya pak. Agak sensitif ya. Kalau isu boykot sebenarnya kan aku pegang asli sini juga. Kalau di tokoku dulu itu emang ngaruh sih pak. Itu semua satu kota itu ngaruh. Lumayan juga ngaruhnya terlalu kayak biasa sales sehari dapatlah misal 10 gitu kayak berkurang jadi 5. Benar-benar ngaruh sih efek banget, apalagi di Instagram gitu kan pak. Sampai si admin dari Starbucks Indonesia itu pas lagi santer-santernya boykot itu dia hate komen loh pak, jadi dia nggak ngeketin komentarnya. Iya gitu, biar nggak di komen sama netizen yang negatif gitu pak. Oh masnya asli mana? Pas di Cirebon pak. Oh Cirebon. Jadi seleksi ikut pegawai ini dari pusat Jakarta, Kalau ditempatkan di Purwokerto gitu. enggak sih pak, kalau aku emang dari Cirebonnya, tadi aku training di sana juga, interview di sana, terus pindah ke sini Penempatannya ya. Nah kalau emang biasanya nih ya toko pertama di kota itu nanti ngikutnya ke kota terdekat pak buat Oh. trainingnya. Iya, di sini juga soalnya ada, jadi dia ngikutnya ke Cirebon pak, selama 1 bulan dia training di sana. Iya. Kalau Tegal di- ada nggak sih Tegal? Tegal ada pak. Ada ya? Dia di apa gitu, jalan apa? Pokoknya ada satu di Tegal, terus
di rest area Brebes 210 Ya. di Heritage itu ada. Kalau di Cirebonnya di rest area ada di kilometer 207. Terus biasanya kalau di City toko pertama itu ada Grab Pak. Oh, Ini iya. paling adanya delivery. Oke oke. Oke Mas, siap siap. Ya semoga sukses ya karirnya Mas ya, baristanya ya. Izin foto ya Pak nanti. Ya ya. Nanti foto. Saya menikmati Starbucks demi hajat hidup orang. Niatnya bukan untuk. Oke, sekian konten ngeteh ngopi di Starbucks Israel.